Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Dapur Bunda Sri ya. Di video kali ini aku lagi berbagi resep membuat kue jadul ya. Kue ini kue khas pas waktu lebaran, namanya kue kuping gajah. Cara buatnya mudah dan kue ini super renyah ya, tanpa telur dan tanpa santan, jadi super ekonomis. Yang ingin tahu proses pembuatan kue kuping gajah ini, ikutin terus ya videonya sampai habis. Untuk membuat kuping gajah ini, aku sudah siapin bahan-bahan untuk membuatnya ya. Di sini kita siapkan 500 gram gula halus, 1 sendok makan munjung tepung maizena, 3 sendok makan coklat bubuk, susu kental manis. Aku akan memakai 2 sendok makan saja ya. Dan 30 gram atau 1 sendok makan margarin, dan tentunya 250 gram tepung terigu, air putih. Oke, lanjut ke proses pembuatannya ya. Di sini kita siapkan 1 buah wadah besar. Kita masukkan 250 gram tepung terigu. Kita masukkan 1 sendok makan tepung maizena, 50 gram gula halus, sejumput garam, 2 sendok makan susu kental manis, lalu kita masukkan 1 sendok munjung margarin. Setelah itu kita aduk semua bahan sampai tercampur rata. Agar cepat kali, di sini aku menguleni menggunakan tangan ya, dan pastikan tangan kalian bersih. Oke, di sini kita masukkan sedikit demi sedikit air ke dalam adonan. Kita masukkan 5 sendok makan air. Lalu kita ulenin adonannya sampai kalis. Oke, sekarang kita tambahkan lagi 7 sendok makan air, jadi totalnya 13 sendok makan air ya. Setelah itu kita ulenin sampai kalis. Di sini saya memasukkannya airnya sedikit demi sedikit supaya tidak terlalu lembek ya nanti adonannya. Kita membuat adonannya jangan sampai kelembekan ya. Jadi kita masukkan airnya sedikit demi sedikit. Oke, ini adonannya masih kurang air, jadi saya tambahkan 3 sendok makan air. Setelah itu kita aduk sampai rata dan sampai kalis. Oke, ini takaran airnya sudah pas, jadi saya menggunakan 20 sendok makan air. Jadi untuk ukuran airnya itu bisa dikira-kira ya, karena setiap tepung itu berbeda. Jadi kalian kira-kira sendiri sekiranya udah pas dan tidak terlalu lembek seperti ini. Oke, setelah sudah kalis, sekarang kita tutup menggunakan kain bersih dan kita diamkan selama 15 menit. Oke, setelah 15 menit ini sudah ya, adonannya tambah lembut. Sekarang kita uleni sebentar. Setelah itu kita akan bagi menjadi 2 bagian, karena satu bagiannya akan saya tambahkan coklat bubuk. Dikira-kira saja ya saat membagi adonannya.
Oke, yang satu bagian ini aku mau simpan ke wadah satunya dan aku tutup menggunakan kain bersih. Oke, sekarang kita tambahkan coklat bubuk. Lalu kita uleni sampai kalis, sampai coklatnya tercampur ke semua adonan ya. Kalau terlalu kering, kita bisa tambahkan 1 sendok makan air. Dan kita masukkan airnya sedikit demi sedikit ya, supaya tidak terlalu lembek. Dan hati-hati, jangan terlalu lembek untuk adonannya. Oke, ini aku mau tambahkan air sedikit lagi, lalu kita uleni sampai benar-benar kalis. Oke, ini adonannya udah tercampur rata dan sudah kalis. Dan ini untuk adonannya putih juga sudah. Sekarang kita siapkan 2 buah plastik dan ujungnya mau aku kasih udara, aku lubangi seperti ini menggunakan jarum pentul. Ini gunanya supaya ada udara ya. Lalu masing-masing adonan kita masukkan ke dalam plastik. Harusnya ini memakai plastik khusus ya, karena aku nggak ada, jadi aku menggunakan plastik 1 kiloan seperti ini. Oke, setelah semua adonan masuk ke dalam plastik, sekarang aku mau gilas atau mau giling adonan, mau aku pipihkan menggunakan botol. Kalian juga bisa menggunakan rolling pin, terserah, seadanya aja di rumah. Ini untuk ketipisannya dikira-kira saja ya. Oke, setelah itu kita pipihkan untuk adonan putihnya. Jadi kita sesuaikan ya besar sama kecilnya adonan coklat sama adonan putihnya. Oke, jika sudah sesuai dengan yang kita inginkan, sekarang kita potong plastiknya dan kita buka. Oke, seperti ini. Sekarang untuk adonan coklatnya juga kita potong ujungnya, lalu kita buka penutup plastiknya. Ini aku mau rapikan dulu ya untuk atasnya. Oke, sekarang adonan coklatnya kita taruh di atas adonan putih. Dan jangan lupa untuk adonan putihnya tadi kita olesi menggunakan air sedikit. Maaf tadi nggak ketik di video. Oke, setelah seperti ini lalu kita pipihkan. Untuk ketebalannya kita bisa dikira-kira saja ya. Oke, setelah sesuai yang kita inginkan, lalu kita buka plastiknya. Oke, sekarang adonan kuenya kita gulung kecil saja di ujung seperti ini. Tipis banget seperti ini, kita gulung pelan-pelan ya. Lalu kita gulung sampai ujung seperti ini. Oke, setelah kuenya tergulung lalu kita giling lagi menggunakan seperti ini sampai kuenya memanjang ya. Dan agak kecil. Oke, setelah sesuai dengan apa yang kita inginkan, lalu kita diamkan selama 3 jam di freezer. Oke, setelah 3 jam ini ya hasilnya. Ini udah agak kering. Lalu kita potong menjadi 2 bagian.
Ini aku memotongnya menggunakan pisau. Ini ya hasilnya, cantik banget ya motifnya, motif kue kuping gajah ini. Setelah itu aku mau potong. Lalu sekarang kita iris tipis-tipis. Oke, ini sudah aku iris ya sebagian dan mau langsung aku goreng, dan sebagian lagi kita iris sambil kita goreng ya. Oke, di sini aku udah panaskan minyak. Lalu kita goreng kue kuping gajahnya menggunakan api sedang. Ini langsung membentuk kuenya ya. Tandanya kalau kue kuping gajah ini udah matang akan mengambang seperti ini. Kita goreng sampai garing ya, agak berwarna kecoklatan. Sambil kita bolak-balik seperti ini supaya matangnya merata. Oke, setelah kuning kecoklatan seperti ini, lalu kita angkat dan kita tiriskan ya. Setelah itu kita goreng sampai semua adonan kue kuping gajahnya ini selesai kita goreng. Oke, ini ya hasilnya, kue kuping gajahnya udah jadi. Cara buatnya simpel. Ini kuenya tanpa telur dan tanpa santan ya, pastinya menggunakan bahan yang super ekonomis tapi dijamin rasanya enak. Di sini aku mau cobain ya. Ini kue kuping gajahnya super kriuk ya. Dan motifnya juga sangat cantik ya, cocok banget buat ide jualan atau juga ide toples kalian di waktu lebaran. Terima kasih.